Romo Alek, dan para sahabat-sahabat Sadana dan saudara-saudari terkasih, selamat pagi dan selamat datang dalam pertemuan virtual kita pagi ini. Saya harap Anda sekalian dalam keadaan sehat di bawah perlindungan Bapa kita yang teramat mengasihi kita. Hari ini kita akan mendengarkan pengajaran Romo lagi. Hari ini judulnya adalah Sedia Belajar Sewaktu-waktu. Nama saya Lucy dan saya yang akan membantu menjadi moderator hari ini. Mari kita mulai acara kita pagi ini, dan untuk menuntun kita masuk ke dalam suasana meditatif, mari kita dengarkan lagu berikut ini.
Silakan Ibu Elis buka acara kita dengan doa pembuka. Mari Romo dan Bapak Ibu semuanya kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang kekal dan penuh kasih. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan ini, utuslah Roh Kudus, Roh kedamaian itu, agar membantu kami tetap bisa menikmati kesadaran akan kehadiran-Mu yang memelihara kami semua. Demi Kristus, Tuhan penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Elis. Romo, kami semua sudah siap untuk menerima bimbingan dari Romo. Silakan Romo. Terima kasih. Ya. Lagu tadi, Bless the Lord, my soul. Oh, bless God's holy name. Bless the Lord, my soul. God leads me into life. Kebetulan saya pernah ikut kelompok Taizé dan mereka menyanyikan persis seperti itu tadi. Kemudian karena ada orang bermacam-macam, aku ditanya, kamu orang apa? Orang Indonesia. Waduh, di mana itu? Ya, lalu seorang berkata, oh itu di Bali. Ya sudah, saya setuju saja. Lalu mereka bertanya, andai kata menyanyikan tadi itu dalam bahasamu bunyinya apa? Saya pikir sebentar. Lalu saya mulai bernyanyi. Pujilah Tuhan. Pujilah namanya. Pujilah Tuhan, sumber kehidupan. 3 kali saya nyanyikan. Dan mereka berkata, ini bahasa dari surga. Iya, aslinya dari surga, tapi ditangkap di Indonesia bunyinya seperti itu. Tuhan sumber kehidupan. Sadhana itu selalu mempelajari kehidupan. Maka kehidupan yang kita rindukan adalah kehidupan yang sehat. Dan renungan-renungan kita akhir-akhir ini sudah ada 6 topik mengenai kehidupan yang sehat. Dan yang saya sampaikan adalah indikasi kesehatan mental. Kali ini topik atau tema ialah sedia belajar sewaktu-waktu. Hidup kita manusia itu suatu proses perkembangan dari tahap ke tahap. Masing-masing punya waktunya. Dari janin di rahim ibu, lahir menjadi bayi. Bayi berkembang menjadi balita. Balita berkembang menjadi remaja. Remaja
menjadi dewasa. Dewasa berkembang menjadi lansia. Akhirnya berpulang kepada asalnya. Pada tiap-tiap tahap kita itu belajar memahami sesuatu kecil. Janin yang lahir belajar bernafas sendiri. Sebelumnya selalu ikut nafas dan kehidupan ibunya. Balita belajar berdiri, merangkak, berdiri lagi, kemudian belajar berbicara, sepatah dua patah kata. Akhirnya masuk sekolah dan belajar membaca, berhitung, menulis, dan sebagainya. Setelah remaja, belajar lagi di sekolah, banyak yang dipelajari. Setelah selesai sekolah, belajar bekerja sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang ada. Akhirnya menjadi tua, belajar membatasi geraknya. Seperti saya, sudah 83 tahun belajar untuk membatasi cara berjalan. Apalagi mata saya kurang awas, maka harus hati-hati. Tetapi tiap tahap perlu kita syukuri apapun yang terjadi. Karena itu diatur oleh Sang Pencipta dari atas sana dan mengatur tiap-tiap makhluk. Entah itu kita manusia, entah itu serigala, gajah, entah itu belalang, entah itu semut, bahkan pohon-pohonan, semua diatur dengan sangat bijaksana oleh Sang Pencipta. Maka kita pantas bersedia belajar sewaktu-waktu, setiap kali. Punya keterbukaan hati untuk belajar tiada henti. Itulah kita manusia. Sekarang kita mohon Tuhan, bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk menangkap kebenaran tiap-tiap langkah. Dan akhirnya menangkap kebenaran yang sejati, ialah kasih dan kuasa Allah yang menyelenggarakan hidup kita ini. Dalam butir-butir renungan, saya mulai dengan sedikit menerangkan apa itu sedia belajar sewaktu-waktu. Dalam bahasa Inggris ada istilah yang lebih singkat, tapi yang menangkap dan mencakup segalanya yang mau kita katakan. Dalam bahasa Inggris, sedia belajar sewaktu-waktu itu istilahnya teachability. Kita tahu to teach itu mengajar,
itu kata kerja. Teacher itu guru, itu kata benda. Teachable itu bisa diajar, itu kata sifat. Bisa diajar sewaktu-waktu atau sedia belajar sewaktu-waktu. Itulah teachability. Maka yang akan kita amati mengenai teachability ialah suatu tanda. Teachability adalah salah satu pertanda dari kesehatan mental. Orang yang bersedia belajar sewaktu-waktu, kapanpun, itu orang yang sehat mentalnya, kejiwaannya. Yang bisa belajar dengan penuh, itu kita manusia di dunia ini. Mengenai malaikat kita tidak tahu ya. Tapi binatang itu juga belajar. Tetapi bagaimana binatang belajar kita tidak tahu. Yang jelas kita manusia itu kalau belajar ada dua unsur utamanya atau disebut dua sendi pembelajaran. Ialah pengamatan, itu melihat keluar diri, melihat alam, melihat orang, melihat peristiwa. Maka sendi pembelajaran, sendi teachability, yang pertama adalah pengamatan, melihat keluar diri. Yang kedua, refleksi. Refleksi itu melihat ke dalam diri sendiri. Istilahnya, yang di luar, yang kulihat di luar, kuamati di luar, ada pantulannya di dalam hati. Memperhatikan pantulan itu, melihat ke dalam diri sendiri, itulah refleksi. Kita perlu berrefleksi supaya pembelajaran itu lebih manusiawi, sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan. Binatang juga melihat, tapi tidak berefleksi. Maka lain kucing, lain diri kita. Lain anjing, lain diri kita. Mereka semua seperti kita mengamati, tetapi hanya kita manusia bisa berrefleksi. Dengan pengamatan dan refleksi, hari demi hari, langkah demi langkah, kita memetik perkembangan dalam hidup. Istilahnya, kita menangkap buah dari hikmah kehidupan. Yang kita amati itu pertama peristiwa. Tapi ada yang lain yang selalu pantas kita amati secara lebih teliti, yang kita semua alami ialah penderitaan. Jadi sekali lagi,
sendi pembelajaran adalah pengamatan dan refleksi. Pengamatan dan refleksi punya objek yang diamati dan direfleksikan ialah peristiwa dan penderitaan. Dua-dua punya fungsinya, dua-dua punya jasanya untuk menambah kebijaksanaan, untuk menambah hikmah kehidupan. Suatu contoh mungkin akan lebih mudah menjelaskan hal ini. Kalau kita keluar rumah, melihat langit yang luas terbentang tanpa batas. Apalagi kalau malam, langit yang bertabur jutaan bintang. Tak pernah ada orang bisa menghitung. Mataku mengamati di luar diriku. Lalu refleksinya, lalu aku sadar kalau alam ciptaannya saja begitu luas tak terbatas. Kalau bintang-bintang yang jauh lebih besar daripada bumi kita, jutaan jumlahnya, apalagi Sang Pencipta, pasti maha luas, maha agung. Di hadapan kemahagungan dan kekuasaan Allah, kita melihat ke dalam diri dan menyadari betapa kecil diriku ini, manusia ini. Betapa lemah. Tetapi iman mengajarkan Allah yang maha agung, yang menyediakan segala sesuatu itu, ternyata mengasihi kita manusia. Semua dan masing-masing. Suatu kebenaran yang luar biasa. Memberikan hikmah dan syukur kehadapannya. Atau kalau kita punya rumah atau punya tempat atau sekali-sekali ke pinggir pantai, melihat samudera yang luas tanpa batas, hanya ada cakrawala. Dan kalau kebetulan ada gelora badai yang menghantam, menderu, menghantam batu karang, kita melihat betapa kuasa, betapa mengerikan kekuatan gelombang-gelombang lautan itu. Waktu saya di Pulau Buru, sebulan sekali berlayar dari Pulau Buru ke Ambon, ke Kauskupan, pakai perahu sendiri. Sekali-sekali ada gelombang, tidak terlalu besar, tapi perahu itu seperti dilemparkan saja ke atas, ke bawah, dan kami semua pakai ikat pinggang supaya jangan terlempar keluar. Kebetulan perahu yang diberikan kepada kami, sumbangan dari Jerman waktu itu tertutup semua. Jadi, kalaupun tenggelam akan muncul lagi. Tapi makin besar gelombang, makin kecil rasanya diriku ini. Tak berdaya, tak
berkuasa. Keterbatasan dan kelemahan terasa. Dalam refleksi, saya berdoa, Tuhan, terima kasih atas keagungan-Mu yang kurasa di lautan ini. Dan terima kasih atas perlindungan-Mu yang kuterima. Pengamatan dan refleksi. Seperti itu. Allah yang Maha Agung penuh perhatian. Karena kasih-Nya terhadap kita manusia. Ada contoh kecil. Di samping kamar saya ada jendela. Sekarang ada burung jalak yang tadi bersuara itu. Ini karena gerimis, burungnya diam. Di kebun itu saya menanam jambu, pepaya, dan cabai. Ya, kesenangan saja. Suatu siang, saya keluar ke kebun dan melihat sederetan semut hitam, ratusan mungkin, yang sibuk menarik bangkai seekor lebah. Bagi semut itu besar sekali. Bagi kita ya hanya lebah. Tetapi ratusan semut itu menarik lebah itu. Dan kemana saya perhatikan saja, ternyata di bawah naik ke pohon jambu. Ada yang di belakang, ada yang di depan, saling membantu menarik. Sampai akhirnya mereka semua berhenti karena ada sarang semut di salah satu daun. Daunnya mulai kering, mulai menguning. Dan saya percaya tidak lama akan jatuh. Kasihan semut itu. Bikin sarang pada daun yang akan jatuh dihembus angin. Di tengah jalan kadang-kadang ketemu semut lain. Lalu mereka itu semacam berbicara. Lalu semut lain itu ikut menarik. Binatang kecil. Tapi dalam refleksi saya lalu menyadari Allah yang Maha Agung tadi ternyata memperhatikan semut-semut yang kecil itu dengan kejeliannya, dengan ketelitiannya. Itulah pengamatan dan refleksi. Maka kalau kita mau bertambah bijaksana, kadang-kadang berhentilah. Terlalu sibuk. Sibuk itu baik, tapi terlalu sibuk itu menyebabkan kurang waktu untuk refleksi. Maka kadang-kadang duduk, istirahat, sedikit ngelamun, itu menangkap suatu kebenaran. Menangkap hikmah menjadi lebih bijaksana. Sedia belajar sewaktu-waktu. Suatu pertanda kesehatan mental. Dalam kitab suci ada kata atau istilah kebalikan
dari teachability. Dalam teachability, kesediaan untuk belajar, hati itu terbuka untuk menangkap hikmah kecil-kecil bagaimanapun. Sedang kebalikannya itu menutup hati, merasa apa-apa sudah tahu, maka tidak terbuka kepada yang lain. Dalam kitab suci ada beberapa istilah kebalikan dari kesediaan belajar sewaktu-waktu itu. Yang pertama disebut kedegilan. Itu ada dalam kitab Nabi Hosea. Nah, kalau para Bapak Ibu, saudara-saudari membaca teks, nanti bisa mengecek itu. Kedegilan. Yang sering kali dikritik oleh para nabi atau oleh Tuhan Yesus sendiri. Atau ada istilah yang kedua, tegar tengkuk. Artinya tengkuknya itu kaku, nggak bisa membungkuk. Tegar tengkuk itu juga istilah dari kitab suci. Yang ketiga, keras kepala. Artinya kepalanya itu atos, ndasnya atos, kepalanya keras. Artinya tidak mau menerima apapun dari luar. Bukan harus dibelah kepalanya, tapi dibelah perhatiannya, dibuka pengamatannya. Dalam kitab suci ada nasihat yang bisa kita baca. Ada banyak, tapi saya pilihkan 2 kutipan. Yang pertama dari kitab Samuel, yang nanti akan dibacakan oleh Mbak Elis ya, kalau tidak salah. Samuel itu yang akan dibaca pertama-tama, lalu nanti saya terangkan sedikit, lalu ditambahkan dengan yang kedua, itu dari surat Rasul Paulus. Sekarang kita dengarkan kata-kata dari Samuel itu. Bacaan dari kitab Samuel. 1 Samuel bab 15 ayat 22 sampai 23. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Ia telah menolak engkau sebagai raja. Demikianlah sabda Tuhan. Itulah nasihat dari Samuel. Disebut nabi juga, Nabi Samuel kepada umat Israel yang seringkali mempersembahkan kurban sembelian, menyembelih binatang, entah itu domba, kambing, bahkan lembu. Kalau raja yang mempersembahkan itu
tidak 1-2, tapi bisa 20, 30 lembu, bayangkan. Lalu dibakar. Mereka mengira Tuhan senang, Tuhan berkenan pada bau dari bakaran binatang-binatang yang dikorbankan itu. Dan Samuel berkata, sebetulnya bagi Tuhan apa itu? Tuhan memang tidak menghina, tidak. Itu ungkapan iman umat Israel. Tetapi Samuel mengatakan lebih baik mendengarkan suara Tuhan. Lebih baik belajar dari sabda Tuhan daripada mengorbankan binatang sembelian itu. Suatu nasihat yang sangat konkret bagi umat Israel pada zaman itu. Yang kedua, ada nasihat dari Rasul Paulus, akan dibacakan juga oleh Elis. Silakan, Elis. Dari Lukas atau Rasul Paulus ya, Romo? Oh, nanti dulu. Dari Efesus bab 4, bab 17 sampai 18 kalau tidak salah, nanti dulu. Yang saya pilihkan untukmu itu ya Efesus bab 4, boleh dicari sebentar ya. Efesus bab 4 ayat 17 sampai 18. Oke, sebentar ya, Romo. Ya, cari dulu ya. Jangan tergesa-gesa, kita punya segala waktu untuk belajar. Efesus 4. Efesus ya. Bab 4 ayat 17 sampai 18. Silakan, Elis. Sudah ada di layar, Elis, silakan. Oh iya ya, oke. Ya. Sebab itu ya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Jadi Rasul Paulus menasihati jangan merasa tahu apa-apa. Sudah tahu itu aku. Tapi terbuka hatinya untuk menangkap kebenaran-kebenaran lain yang disampaikan oleh Allah dan merefleksikannya. Kedegilan itu mungkin tidak banyak kita pakai di tengah masyarakat. Kamu orang degil, tidak, tapi itu ya entah itu bahasa Indonesia yang kita jumpai dalam kitab suci. Tapi tegar tengkuk dan keras kepala itu kita jumpai. Maka sekali lagi kebalikan dari teachability adalah kedegilan. Kalau kita mendengarkan cerita orang dan mencoba merefleksikan dan menangkap suatu kebenaran, itu kita sudah maju selangkah kecil. Lalu ada orang lain yang mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ ada roh Allah.
yang memberikan sebersit, sekelumit dari kebijaksanaannya. Kita manusia tidak pernah bijaksana betul-betul, tidak. Otak kita, hati kita terbatas. Tetapi asal saja terbuka, Tuhan memberikan sebersit demi sebersit, sekelumit demi sekelumit kebijaksanaan untuk hidup sampai kita menemukan kesejatian hidup dalam Tuhan. Kalau kedegilan itu dasarnya adalah kesombongan, kesediaan belajar itu dasarnya adalah kerendahan hati. Dan semakin rendah hati, semakin kita siap menangkap suatu hikmah, suatu kebijaksanaan. Sekarang poin berikutnya dari permenungan kita pada hari ini ialah bahwa Yesus sendiri itu punya kesediaan untuk belajar. Padahal dia kan Allah yang maha agung, maha kuasa. Tapi sebagai manusia, dia itu siap belajar. Dia jadi kecil, belajar berjalan, belajar omong, belajar pula menangkap nasihat dan sebagainya. Diceritakan dalam kitab suci, suatu ketika pada umur 12 tahun, Yesus itu diajak ke Yerusalem, ke Bait Allah, Kenisah di Yerusalem. Pada pesta Paskah itu. Ketika selesai pesta, semua umat pada pulang ke rumah masing-masing, termasuk Santo Yosef dan Bunda Maria. Pulang ke Nazaret, Galilea, jalan kaki. Kira-kira 90 km. Dari Yerusalem ke Nazaret. Mereka berjalan bersama-sama dengan teman-teman, tetangga-tetangga, dan kadang-kadang beristirahat untuk makan, minum, untuk istirahat. Karena perjalanan cukup jauh. Tiba-tiba Yosef bertanya pada Maria, di mana itu Yesus? Saya kira mungkin ikut tetangga. Lalu mereka bertanya, di mana Yesus? Tidak ada yang tahu. Aduh, Yosef dan Maria langsung berdebar-debar. Aduh, di mana itu? Lalu mereka kembali ke Yerusalem mencari. Dan mungkin kalau ada lubang, dia lihat jangan-jangan dia jatuh di situ. Dan di tengah jalan semua tidak ada tanda-tanda. Akhirnya sampailah mereka di Yerusalem. Dan mereka langsung ke Bait Allah. Dan tahu-tahu menemukan Yesus itu sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Mungkin kalau malam ya dia tidur, diberi tempat tidur oleh alim ulama di Bait Allah. Ketika Yusuf dan Maria melihat, mereka sangat heran, sangat gembira, tapi juga sangat heran. Kenapa anak ini masih remaja
sudah hilang. Mengapa kamu berbuat demikian, anakku? Tanya Maria. Dan aneh sekali, Yesus menjawab. Bagaimana jawabannya? Bisa kita baca dalam kitab suci. Mengapa kamu mencari aku? Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Saya percaya Bapak Yusuf dan Ibu Maria ya mendengar tapi tidak tahu apa itu maksudnya. Tapi ya sudah, mereka peluk anak itu dan diajak pulang. Dan kitab suci mengatakan sejak itu dia selalu bersama Yusuf dan Maria, taat dan menyenangkan kepada mereka berdua. Yesus di Bait Allah itu mendengarkan dan bertanya kepada para alim ulama. Sebagai remaja, dia sedia belajar. Kelak, dia akan mengajar di Bait Allah sebagai Mesias yang mewartakan kerajaan Allah. Tapi pada waktu itu, dia sedang belajar. Yesus juga kemudian hari seringkali mengajak umat itu berefleksi. Misalnya, ketika orang-orang Farisi dan ahli kitab mau menjerat Yesus dengan pertanyaan, bolehkah membayar pajak kepada kaisar? Andai kata Yesus berkata, boleh, artinya kau itu memihak penjajah. Kalau tidak boleh, kamu itu pemberontak. Maka boleh atau tidak, jawaban akan keliru. Akan mencelakakan. Tapi apa kata Yesus? Yesus bertanya, tunjukkan kepadaku mata uang. Lalu dia bertanya, gambar dan tulisan siapakah ini? Mereka menjawab, gambar dan tulisan kaisar. Pertanyaan untuk refleksi. Lalu Yesus bersabda, berikanlah kepada kaisar haknya kaisar, dan berikanlah kepada Allah haknya Allah. Suatu kebijaksanaan luar biasa. Yesus mengajak berefleksi. Lagi, dia pernah bertanya kepada orang-orang yang mengagumi Yohanes Pembaptis, murid-murid Yohanes Pembaptis, yang berkumpul dengan banyak orang yang mendengarkan Yesus. Lalu Yesus bertanya, apa yang kau cari di padang gurun? Karena Yohanes ini hidupnya di padang gurun. Makanannya belalang dan madu hutan. Nabi yang luar biasa. Sangat dikagumi. Maka Yesus bertanya, kalau kamu pergi ke padang gurun, apa yang kamu ingin lihat? Kamu pergi ke sana untuk melihat buluh atau belalang yang diombang-ambingkan oleh angin? Refleksi. Atau kamu ingin melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus tempatnya di istana raja. Lalu apa yang ingin kau lihat di padang gurun?
seorang nabi? Benar, kata Yesus. Dan aku berkata kepadamu, dia itu lebih daripada nabi. Karena dia diutus mendahului jalan Sang Mesias. Jadi, para murid itu diajak untuk berefleksi. Di tempat lain, Yesus itu berdiri di antara banyak orang kampung di pinggir Danau Galilea. Mungkin orang-orang sekampungnya dari Nazaret. Mereka itu pada mendengarkan ajaran Yesus. Dan Yesus berkata, jangan khawatir akan hidupmu. Lihatlah burung-burung di udara. Mereka itu tidak menabur dan tidak membuat lumbung, tapi diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Demikian setiap burung yang ada di sekitar kita, ada makan apa itu? Kita tidak tahu. Burung kutilang, burung murai, burung lovebird, burung jalak. Kalau mereka itu liar, makan apa? Kita tidak tahu, tapi mereka pada sehat-sehat saja. Jangan khawatir akan hidupmu. Itu refleksinya. Lalu orang-orang Galilea itu banyak yang hidup bertani karena tanahnya subur. Palestina itu banyak yang gersang padang gurun, tapi Galilea termasuk subur. Lalu Yesus bersabda, lihatlah bunga-bunga bakung di ladang. Tidak mengantih, tidak menenun, tapi diberi pakaian lebih indah daripada Salomon dalam segala kemegahannya. Bapamu tahu apa yang kau perlukan. Maka kalau sekali-sekali punya kebutuhan dan tidak tahu bagaimana mengatasinya, percayalah kepada Tuhan. Kemarin sore ada misa Jumat pertama. Salah seorang bapak dari Blok B. Sudah tua, umurnya persis dengan saya, hanya setengah tahun lebih muda. 83 tahun, dia lahir Juli, saya lahir Februari. Suatu hari, dia itu mau menolong saudaranya yang sakit. Dan tahu-tahu diberi rekening 70.240.000. Aduh, kebetulan dia tidak punya uang dan saudaranya lebih lagi. Selagi berpikir-pikir, ada tamu yang berkata, Bapak mau jadi guest speaker, pembicara di bidang Pertamina. Dan dia memang ahli bicara. Dia tahu bahasa Inggris dengan lancar. Dan dia kerja sebagai salah pembantu dari Emil Salim pada waktu itu. Ya, oke. Kapan diperlukan? Nanti sore. Tapi yang mengundang itu kemudian menambah. Tapi honornya tidak begitu besar, Pak. Tidak apa-apa.
Pokoknya kalau saya bisa, saya bantu. Honornya hanya 7.250.000. Dalam hati, kata Pak Paul itu, itulah yang sedang saya butuhkan sekarang. Dan dia memberi ceramah, jadi guest speaker. Jadi guest speaker itu lebih dihargai daripada jadi dosen. Maka kesimpulannya, Tuhan mengatur apa yang dibutuhkan. Lalu dia berkata, oleh karena itu, hendaklah kita itu bermurah hati. Tuhan akan membalas dengan caranya sendiri, jauh lebih cepat daripada yang kita pikirkan. Yesus seringkali mengajar dengan mengajak berrefleksi. Kalau Yesus mengajar tentang Allah, tidak ada orang yang tahu. Allah itu misteri yang maha agung. Maka dia selalu memberi perumpamaan-perumpamaan. Perumpamaan itu bisa tertangkap oleh panca indera kita. Mengenai talenta, dan yang lain-lain itu. Mazmur Daud pernah berkata, ya Tuhan, biarlah kupandang wajah-Mu dalam kebenaran. Maka Yesus mengajar seringkali dengan perumpamaan-perumpamaan, tetapi selalu dengan refleksinya. Poin berikutnya yang saya mau katakan ialah Yesus sendiri paling banyak belajar. Tidak hanya waktu masih remaja tadi, tapi juga belajar dari penderitaan, dari kesulitan, dari kemiskinan. Bukan dia sendiri yang memilih. Dia dilahirkan oleh pilihan Bapaknya di surga, di kandang binatang di Bethlehem. Kenapa tidak dilahirkan di suatu istana? Dan dia kemudian menjadi warga negara suatu negeri yang kecil, Israel, di Palestina. Negeri yang lebih banyak padang gurunnya. Tidak seperti negeri kita, banyak hutan-hutannya. Di sana lebih banyak padang gurunnya. Dan Yesus dipilihkan oleh Bapaknya menjadi warga negara negeri itu yang pada waktu itu dijajah oleh penguasa asing Romawi. Penguasa asing yang sangat siap untuk membantai semua pemberontak. Pemberontak yang tertangkap kebanyakan itu disalibkan. Ada yang dipaku seperti Yesus, ada yang diikat saja tangan dan kakinya, digantung di sana sampai kering sendiri. Maka orang-orang pada sangat takut kepada gubernur Romawi, kepada penguasa Romawi. Bahkan pada tahun 70, Kaisar Romawi Vespasianus pada waktu itu yang dulu pernah jadi gubernur, itu menghancurkan kenisah Yerusalem sampai hanya tinggal fondasinya saja. Sampai sekarang. Dan Israel hilang dari peta politik dunia. Tahun 70 setelah Yesus wafat itu. Dan baru akan muncul kembali sebagai negara tahun 1948.
3 tahun setelah Indonesia merdeka, Israel muncul kembali, diberi kesempatan oleh Inggris. Yesus dipilihkan oleh Bapa tinggal di negeri seperti itu. Dan ketika dia sendiri memilih relawan-relawan menjadi pembantu-pembantu untuk mewartakan Injil, dia pilih 12 orang. Semua dari golongan sederhana. Semua. Tidak ada orang Farisi atau ahli kitab. Tidak ada. Semua orang-orang sederhana. Dan tidak hanya sederhana. Ketika Yesus akhirnya ditangkap, semua murid itu lari. Kecuali satu yang tidak. Itu Yudas yang datang untuk mengkhianat. Derita. Yesus tidak menolak derita. Dan akhirnya, meskipun Pilatus berkata, aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini, orang-orang Israel dibakar semangatnya oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat dan Saduki, berteriak bersama-sama, buanglah dia, salibkanlah dia. Dan Pilatus mencuci tangan, aku tidak campur tangan. Akhirnya Yesus itu wafat, tergantung di salib. Tidak diikat tangannya, dipaku pada tangan dan kakinya. 3 jam dia tergantung di sana. Dan dia di tengah-tengah hampir wafatnya, dia itu berteriak, Eloi, Eloi, lama sabaktani. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya, menderita batin yang sangat mendalam. Belajar dari peristiwa lalu merefleksinya. Belajar dari penderitaan dan refleksinya. Yesus mengalami itu, dan Yesus kemudian alur pikirannya dapat kita tangkap ketika dia berkata, barang siapa mau mengikuti aku, harus siap memanggul salibnya setiap hari dan menyangkal dirinya. Itulah yang dia lakukan oleh Yesus, dan itulah yang diwartakan pada semua yang mau menjadi pengikut Yesus. Bila kau mau menjadi pengikutku, hendaklah kamu memanggul salibmu setiap hari. Kecil-kecil mungkin, tapi dipanggul dengan rela. Rela belajar dari peristiwa dan dari penderitaan. Saya tambahkan 1 poin lagi yang kebetulan saja saya temukan. Kita itu seringkali belajar dari peribahasa. Hanya mendengarkan saja, seringkali kita jadi berefleksi. Saya tulis yang saya ingat dari waktu saya sekolah dulu. Beberapa saja yang saya masih ingat yang dalam bahasa Indonesia. Misalnya,
apa itu? Saya baca dulu yang sudah saya tulis supaya menang jadi arang, kalah jadi abu. Artinya kalau orang berselisih, apalagi menjadi perang betulan, itu hanya rugi saja. Kalau menang jadi arang, kalau kalah jadi abu. Itulah dalam peribahasa itu. Yang kedua yang saya masih ingat, bagai udang, tak kenal bungkuknya. Udang itu kan bungkuk itu ya. Bagai udang tak kenal bungkuknya, artinya orang kok tidak mengenal kelemahannya sendiri. Tidak mengenal, lupa akan keterbatasannya sendiri. Nah, maka kalau kita seringkali muncul kesombongan, kita bisa ingat itu bagai udang lupa akan bungkuknya. Ada lagi, jika api tiada, masakan ada asapnya. Jika tidak ada api, tidak mungkin ada asapnya, bukan? Kalau tidak ada kesalahan, mengapa ada gugatan? Ya mungkin sekarang kadang-kadang ada itu, tetapi peribahasa Indonesia yang kuno berkata itu, jika tiada api, mengapa ada asapnya? Ya, mungkin banyak lagi yang masih bisa kita kenal. Yang terakhir, meski bermandi air mawar, si burung gagak tetap hitam saja. Meskipun bermandi air mawar, burung gagak itu ya tetap hitam saja. Meskipun mendapat banyak nasihat, orang jahat itu ya tetap jahat saja. Bagaimana itu? Nah, itu bisa kita refleksikan pada waktu kita sedang bengong atau sedang kurang bisa tidur. Saya kadang-kadang mengingat-ingat peribahasa-peribahasa itu dan menjadi tertawa sendiri, lalu tahu-tahu tertidur. Saya kira itu saja yang ingin saya katakan dalam sadhana kali ini. Semoga ini berguna untuk membawa kita kepada hikmah sedikit demi sedikit, kepada kebijaksanaan, sampai kita berjumpa dengan hikmah, dengan kebijaksanaan yang sejati. Terima kasih atas perhatian. Sekarang waktu saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih Romo atas bimbingan yang barusan tentang sedia belajar sewaktu-waktu. Baru ngeh juga bahwa ternyata itu adalah indikasi dari kesehatan mental ya Romo ya. Iya, saya sambil minum. Silakan Romo. Para sahabat sekalian, sekarang adalah kesempatan kita untuk tanya jawab dengan Romo. Anda bisa tuliskan pertanyaannya di chat, nanti saya bacakan. Sebentar lagi file pengajaran Romo juga akan saya upload di chat bagi yang mau, mau silakan download. Romo, sudah ada 2 pertanyaan. Saya bacakan Romo ya. Nah, silakan. Iya. Pertanyaan pertama, apakah orang yang tidak dapat berefleksi bisa tambah hikmat atau kebijaksanaannya, Mo? Bagaimana? Aku kurang dengar.
kalau orang tidak bisa berefleksi, apakah orang tersebut bisa bertambah hikmatnya atau kebijaksanaannya, Mo? Ya, begini. Saya itu percaya setiap orang, bodoh bagaimanapun, itu selalu bisa tambah kebijaksanaan. Bahkan anak kecil, kalau suka memanjat, anak-anak kecil umur 1 tahun, 2 tahun kan suka memanjat ya. Entah memanjat jendela, entah memanjat apa. Kalau dibiarkan, itu jangan-jangan jatuh. Hei, jangan manjat terlalu tinggi, nanti kalau jatuh, sakit kamu. Ayo turun. Lalu tidak bisa turun. Nah, lalu mari. Nah, saya bantu, lalu diturunkan. Sejak itu si kecil belajar tidak memanjat terlalu tinggi. Atau anak kecil yang saya lihat itu kalau masuk ke suatu rumah selalu suka buka-buka. Ada laci, ada pintu. Lalu yang ada di dalam lemari dia tarik-tarik untuk lihat ada apa itu. Sampai semua berantakan. Lalu ada kakaknya atau ibunya atau bapaknya berkata, jangan ditarik-tarik semua, nanti kacau itu. Kasihan yang mengaturnya. Ayo kita atur bersama. Nih, letakkan di situ. Nih, letakkan di situ. Anak kecil mulai hari berikutnya atau minggu berikutnya akan buka-buka laci lagi. Jangan buka laci-laci ya, nanti kacau lagi seperti kemarin dulu. Atau orang yang tak pernah sekolah tapi tahu kalau tolong-menolong itu menyenangkan. Kalau suatu ketika sendiri membutuhkan bantuan akan dengan mudah dibantu juga. Maka saya percaya manusia itu bagaimanapun punya daya untuk refleksi. Memang ada yang diberi oleh Tuhan kemampuan untuk refleksi yang lebih mendalam. 1, 2, atau beberapa. Yang lain itu biasa, dan beberapa jadi orang pandai atau orang bijaksana. Yang kita mohon pada Tuhan supaya semua menjadi lebih bijaksana sedikit demi sedikit. Jadi tidak ada orang yang sama sekali, kecuali yang mungkin kalau orang ada kurang lengkap atau agak sinting itu. Tapi itu pun saya percaya punya refleksinya sendiri juga. Mungkin sedikit lain daripada orang biasa, tapi punya refleksinya, punya pantulan dari pengalaman-pengalaman di dalam hatinya. Oke, itu yang saya bisa menjawabnya. Baik, Romo. Berikutnya, Mo. Apakah Tuhan Yesus itu suka akan penderitaan dan memilih derita, Mo? Iya. Bagaimana ya? Kalau Yesus lahir di Palestina, negeri yang kecil, yang gersang, dan di bawah, selalu Palestina itu selalu di bawah penjajahan asing. Syria, Assyria, Babylon, akhirnya Roma. Itu bukan pilihan Yesus memang. Itu pilihan Bapaknya yang membiarkan putranya lahir di negeri yang kecil ini. Tidak lahir di Sulawesi atau di Flores, tidak, tapi di Palestina. Mungkin kalau lahir ya di Sumatera lain sekali, tapi Allah Bapaknya memilihkan dia lahir di Palestina. Tetapi kemudian dia memilih rasul-rasulnya, 12 orang itu, dan Yesus pasti tahu
ini kelak akan mengkhianati. Tapi untuk pengorbanan itu disalib perlu ada pengkhianatan. Dan Yesus memilih sendiri. Tetapi kalau ditanyakan apakah Yesus itu suka penderitaan, saya kira jawabnya tidak. Penderitaan itu ya dipilih dalam rangka keselamatan. Seperti kalau anak sekolah itu kadang-kadang belajar sampai tengah malam sebelum ujian, yang disukai bukan melek sepanjang malam, tapi supaya lulus dengan baik. Sehingga derita itu dipilih demi atau sebagai sarana menuju keberhasilan. Atau kalau seorang itu menjadi pekerja, dia bekerja dengan baik dalam profesinya sebagai apapun, supaya dia diterima baik oleh atasannya dan mungkin ditambah penghasilannya. Maka dia menjadi rajin, menjadi tekun, sabar, supaya tambah penghasilannya dan sebagainya. Tapi memang ada yang orang dari dasarnya sendiri selalu tekun, selalu sabar, selalu penuh tanggung jawab. Ya, itu anugerah dari Tuhan. Tapi bahwa Yesus sendiri sebetulnya tidak mau mati disalib, tidak mau. Di Getsemani dia berdoa, ya Bapa, bila mungkin ambillah cawan ini daripadaku. Tapi dia langsung menambahkan, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Jadi kalau pilihannya sendiri itu juga tidak mau mati disalib, tidak mau. Tetapi kalau itu dikehendaki oleh Bapaknya, dia pasrah total. Maka derita diterima oleh Yesus. Dia sendiri tidak suka penderitaan itu, tapi demi untuk menebus dosa seluruh dunia, dia mau mati dengan cara yang paling mengerikan, disalibkan. Pembunuhan itu bisa dengan dipenggal kepalanya, sekali tebas mati. Tapi disalib 3 jam tergantung, mengerikan. Dan itu gaya Romawi. Ketika Vespasianus melihat Israel mau berontak, dia tuh menyuruh tentaranya, tangkap semua laki-laki dan salibkanlah. Karena kekurangan kayu, gantunglah dengan tangan atau kakinya di pohon-pohonan. Dan ribuan orang mati disalib seperti itu, lalu hilanglah negeri Israel pada tahun 70. Yesus juga tidak menghendaki derita demi derita. Itu namanya masokisme. Itu sakit jiwa, masokisme. Tapi menderita demi suatu usaha, demi suatu keberhasilan lain, itu diterima oleh Yesus. Juga derita yang paling berat itu. Maka kalau ditanya apakah Yesus suka derita, saya kira jawabnya derita sebagai sarana Yesus suka. Tapi sebagai tujuan tidak. Sekali lagi, sadisme itu suka derita bagi orang lain. Masokisme itu suka derita untuk dirinya sendiri. Itu keduanya penyakit jiwa. Sedang mau berjuang, mau belajar sampai malam, mau bekerja sampai lembur-lembur, itu suatu kesediaan
belajar dari penderitaan mencapai suatu keberhasilan. Dan itulah yang diajarkan oleh Yesus kepada kita dan juga oleh nenek moyang kita lewat peribahasa tadi itu. Kira-kira begitu, Ibu, jawaban saya. Baik, Romo. Berikutnya Mo ya. Ya. Apa maksudnya Mo? Begini, orang yang merasa pintar itu tidak pintar. Dan orang yang merasa bodoh malah tidak bodoh. Itu maksudnya bagaimana, Mo? Kemudian, Mo, ya. Papa teman kita ini pernah bilang, hidup itu harus belajar jadi orang bodoh. Maksudnya juga gimana, Mo? Tidak bisa tanya ke Papa karena papahnya sudah almarhum. Iya, gini, yang saya tahu, saya juga pernah dengar itu. Orang yang merasa pintar, merasa sudah tahu ini, sudah tahu itu, lalu tidak mau belajar. Orang yang sudah bisa sepak bola, tidak belajar dari coach yang jauh lebih tahu. Aku kan bisa menendang bola. Nah, sudah cukup. Padahal ada teknik yang dipelajari untuk menjadi pemain sepak bola yang betul-betul bisa diandalkan. Maka orang pintar itu yang dimaksudkan di situ mungkin orang yang merasa pintar. Itu bodoh. Orang yang merasa bodoh tapi lalu siap untuk belajar, untuk bertanya, itu orang yang pintar. Yang merasa bodoh malah makin pintar, yang merasa pintar makin bodoh. Saya percaya itu bisa terjadi di tengah masyarakat kita. Maka orang yang betul-betul mau belajar itu suka membaca buku kalau matanya baik. Karena dalam buku selalu ada kebijaksanaan yang terungkap di situ. Yang suka membaca buku makin bijaksana, makin tahu macam-macam. Kalau orang mau jualan, mungkin harus belajar. Mungkin mau membuat, misalnya, pepes ikan. Ya, bagaimana caranya sekarang ada dalam internet ya, dalam YouTube itu ada. Tapi kalau mau belajar betul-betul harus mencoba dulu, dirasakan atau diminta orang lain merasakan. Kalau makin lama makin ahli, ya menjadi ahli bikin pepes ikan. Lalu apapun yang ditawarkan, banyak orang siap membeli. Maka orang yang merasa pintar itu tidak tambah pintar. Orang yang merasa bodoh dan mau belajar itu yang tambah pintar. Saya kira itu saja yang bisa saya komentari dari kata teman tadi itu. Baik Romo, terima kasih. Bagi teman-teman, saya mau informasikan, saya sudah download barusan file pengajaran Romo. Romo, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang terakhir ya, Mo? Ya. Romo, bagaimana kalau kita selalu harus refleksi, Mo? Itu kan apa-apa jadi lama, mengambil keputusan jadi lama. Nanti kita dibilang orang yang ragu-ragu, pelin-pelan, dan pekerjaan jadi tidak selesai-selesai, Mo. Iya, betul. Tapi gini, kalau harus ambil keputusan mengenai hal-hal yang kecil, tidak perlu
mempertimbangkan, masa-masa bertanya kepada ahli, saya mau minum kopi atau minum air mineral. Ya nggak usah tanya. Saya saat ini merasa haus, yang ada di dekat saya itu air. Saya minum saja. Andai kata ada kopi susu, saya kalau sedang berbicara seperti ini, saya lebih suka air. Maka dalam hal kecil tidak perlu pertimbangan yang mendalam. Tapi dalam perkara yang besar, ya, saya mau menjual rumah atau tidak. Nah, pikir dulu baik-baik. Kalau sudah dijual, nanti mau tinggal di mana? Dan berapa harga? Ya, saya sudah bosan tinggal di sini. Mau saya jual, laku 1 juta pun. Ternyata nanti kalau mau membeli rumah baru, perlu 200 juta. Ya, harus ada pertimbangan yang lebih masak. Oleh karenanya, dalam perkara kecil, itu pakai akal sehat saja, common sense. Dalam perkara besar, baik dengan pertimbangan. Saya kira begitu ya Ibu. Baik Romo, terima kasih. Mo, tapi barusan ada satu pertanyaan lagi yang muncul. Boleh tambah satu lagi kah, Mo? Yang terakhir kedua itu, ya. Iya. Ini beneran. Ya. Teman kita bertanya, Mo. Kalau kita refleksi diri dan kemudian kita menemukan bahwa perbuatan-perbuatan kita adalah perbuatan yang menyenangkan hati Allah dan berkenan di hatinya. Apakah itu perbuatan kita atau itu perbuatan kita yang mencerminkan kehidupan yang sudah diubah Allah, Mo? Iya. Orang berkata demikian. Kita itu tidak pernah berjumpa Allah secara konkret, secara fisik, ya. Tetapi hatiku itu seringkali tahu bisikannya dari Allah. Kalau aku berbuat baik, menolong orang, membantu orang, tetapi dengan harapan kelak aku akan minta uang lebih lagi. Jadi bantuan saya itu ada ekornya atau buntutnya yang kurang baik. Lalu orang berkata, perbuatan baik yang polos baik selalu ada unsur cinta kasih. Sedang perbuatan baik yang ada ekornya yang kurang baik itu selalu ada egoismenya. Dan hatiku, kalau aku menolong dengan polos, dengan jujur, dengan tulus, itu akan berkata baik. Dan dalam gereja Katolik itu kan ada kebiasaan sebelum tidur itu berterima kasih atas perlindungan Tuhan sepanjang hari. Dan yang kedua, mohon ampun kalau ada kekeliruan, ada kesalahan dalam hari ini, entah sengaja atau tidak. Dengan demikian, kita itu mendengar suara Tuhan dalam hati nurani. Hati nurani adalah nur, itu terang. Terang dari Tuhan di dalam hati. Kalau kita berbuat jujur, ada pujian, ada rasa bangga. Dan itu bisikan dari Tuhan, itu nur rani, terang dari Tuhan. Maka seringkali sebelum tidur bertanya, hari ini aku berbuat baik secara tulus apa? Atau adakah sesuatu yang kurang tulus? Ada seorang anak di asrama.
dia sangat jengkel terhadap temannya. Suatu hari temannya setelah makan itu meletakkan piringnya begitu saja, tidak dicuci lalu pergi. Lalu dia mencuci piringnya sendiri, tapi kemudian ku cucikan piring dari teman yang sangat tidak saya suka itu. Dengan meletakkan piring itu sudah bersih, dalam hati dia berkata, dia ada perasaan, aku hari ini berbuat baik hanya dengan mencuci piring, tapi perbuatan cinta kasih yang terhadap orang yang sebetulnya kurang kusukai. Maka perbuatan yang ada pengorbanannya hampir selalu ada bisikan dari terang Tuhan yang memujinya. Sebaliknya, perbuatan yang cari untung dengan merugikan orang, itu ada bisikan dari Tuhan juga, jangan begitu. Saya kira itu suatu cara yang sudah ada dalam kebiasaan banyak keluarga Katolik. Doa malam hanya berdoa, yang satu bersyukur atas perlindungan Tuhan dan mohon bisa tidur dengan nyenyak, dan mohon ampun kalau di sana sini ada kesalahan, kealpaan, kelupaan yang tidak sengaja atau sengaja. Oke, begitu Ibu. Baik, Romo. Terima kasih banyak, Mo, atas bonusnya barusan. Ya. Sebelum kita... Ya, Mo. Aku juga sebelum lupa, Bu, ini. Iya, Mo. Aku itu sekarang ini pakai laptop yang baru. Ini dari sumbangan Sadana. Laptop yang ada di depan saya ini. Yang lama ada, tapi sudah kurang bagus. Lalu bahan yang saya kirimkan itu saya tulis lalu diketik oleh seorang dari sekretariat Mbak Mena namanya. Itu juga sudah mendapat printer baru dari Sadana. Dulu printernya itu sudah sangat tidak memuaskan. Lalu oleh Sadana dibelikan printer baru. Sekarang dia yang mengetik bahan Sadana, tapi laptopnya juga sudah lebih dari 10 tahun katanya. Maka suatu hari ada pemikiran dari pengurus Sadana, mungkin akan ditawarkan kepadanya suatu laptop baru juga. Tidak terlalu mahal, tapi sangat berguna untuk Sadana dan untuk Mbak Mena yang mengetik itu. Saya tidak tahu itu mahal atau tidak karena aku kurang tahu uang. Saya tahu itu hanya susu ensur dengan kopi yang saya nikmati itu. Tapi alat-alat yang bagus-bagus ini aku sudah kurang menguasai, tetapi sekarang ini ada laptop yang saya sedang pakai ini baru, dan ini dari teman-teman Sadana yang tiap kali mengumpulkan sumbangsihnya untuk kita bersama. Itu di kamar makan juga ada menyaring air itu dispenser, ya ada dispenser baru karena yang lama itu sudah macet. Lalu suatu hari ada sumbangan dari Sadana, dibelikan dispenser baru yang memudahkan hidup, dan saya mau berterima kasih kepada teman-teman semua yang sedikit demi sedikit membantu kelancaran Sadana kita dengan cara
bermacam-macam. Itu saya ucapkan sebelum saya lupa, karena kadang-kadang saya lupa. Oke, sekarang Ibu sebagai moderator mungkin masih mau menambahkan sesuatu. Baik Romo, puji Tuhan Romo, pantesan siarannya tambah lama tambah keren Mo. Ya. Jelas suaranya, backgroundnya bagus, gambarnya juga lebih terang, bagus semua. Ya. Romo, saya mau kasih pengumuman sebentar Romo ya sebelum kita tutup acara kita. Oke. Iya, teman-teman, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan persembahan kasih selama ini. Tadi Romo barusan menjelaskan dari hasil persembahkan kasih tersebut bisa memberkati pelayanan Romo dan yang berhubungan dengan pelayanan Romo. Jadi bagi teman-teman yang ingin memberkati Sadana untuk membantu perkembangan Sadana, Anda bisa transfer ke rekening BCA nomor 730-028-5656 atas nama Heni Junaidi atau Dewi. Terima kasih banyak, Tuhan yang akan membalaskan segala kebaikan teman-teman. Kemudian kelas kita yang berikut adalah pada minggu ketiga, yaitu tanggal 18 Desember 2021. Ini adalah kelas terakhir kita di tahun 2021 ya, Mo? Iya, minggu ketiga ya. Betul. Tanggal 18 Desember. Betul. Silakan dicatat teman-teman tanggalnya. Kemudian seperti biasa pengajaran kita nanti akan diupload di YouTube dan juga filenya. Romo, terima kasih banyak untuk pengajaran hari ini. Terima kasih banyak juga kepada panitia yang membantu di belakang, Ibu Helen, Yanti, Heni, dan juga teman-teman yang hadir. Terima kasih banyak. Minta tolong Romo tutup dengan doa dan berkat bagi kita semua untuk mengakhiri acara ini. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas perjumpaan kami secara virtual, atas kehidupan yang tetap Kau pelihara dan Kau lindungi sampai saat ini. Biarlah kami belajar dari macam-macam pengamatan dan refleksi kami, dan utuslah Roh Kudus-Mu, Roh kebijaksanaan untuk membantu kami. Kemarin tiap Jumat pertama, kami selalu menghadap hati Yesus yang cintanya tak terbatas dan tak bersyarat. Kami pada hari Sabtu pertama dan ketiga belajar dari Roh Kudus-Mu yang merupakan roh kebijaksanaan yang Kau utus kepada kami. Maka berkatilah kami semua, orang-orang biasa ini yang ingin menjadi lebih bijaksana karena rendah hati. Kalaupun ada kesalahan dan dosa, kami terima. Karena ini membuat kami makin rendah hati di hadapan-Mu, dan karenanya juga makin dekat dengan hati-Mu sendiri. Maka semoga berkatalah turun atas kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini pertemuan virtual kita sudah selesai.